Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di tengah alis Master Klan Yuan Shen, bagaimana mungkin ada segel yang mulia jahat, benar-benar tidak mungkin bagi seorang murid untuk melihatnya. Apakah Anda seorang yang lebih unggul atau jahat? Jika Anda adalah yang mulia, bagaimana Anda bisa menjadi jahat? Penyihir yang menentukan ini, yang mulia guru, Anda lebih suka jatuh dan bereinkarnasi sendiri, apa yang Anda hitung? Chu Jiangye memandang Xiao Yan dengan ketidakpahaman di matanya, tetapi Xiao Yan menatap wajah asing di depannya, dia tidak memiliki pasang surut emosional sedikit pun, jika Anda ingin bertarung, Anda akan melawan omong kosong, bagaimana Anda bisa berbicara begitu banyak, kebanyakan dari mereka adalah drama baru, Anda takut pada 100.000 tubuh Xiao Yan, matanya bangga. Meskipun saat ini, tidak banyak cara yang dia miliki, tetapi Xinju sudah mati, selama dia tidak takut, bahkan jika situasi putus asa telah berubah. Di hadapan Yao Nantian dan mereka bertiga, dia tidak pernah takut pada awalnya, ini adalah keyakinannya dalam pertempuran ini, kekuatannya tidak cukup kuat, dan dia bersembunyi di berbagai dunia untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya. Sampai sekarang, meskipun belum mencapai titik yang cukup kuat, Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk mengambil alih dirinya sendiri, dia bisa bertarung sendiri, dan bahkan pada saat ini, Xiao Yan tidak mengeluarkan panci Dewa 9 Faun, dan tidak mencari bantuan para senior di dalamnya. Haha, persetan, kamu bukan lagi reinkarnasi dari yang mulia yang pernah berada di puncak dunia, kamu seperti sia-sia, dan kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa membunuh ketiga limbah ini. Anda tidak menyangka mereka akan, sangat sulit untuk menjadi begitu kuat. Jika Anda pikir saya adalah mereka, Anda sangat salah. Chu Jiangye berdiri dengan tangan di tangannya, memegang pena masa lalu dengan satu tangan, dan di antara kata-katanya, dia menjatuhkan pukulan lagi, dan ketika dia melihatnya dari kejauhan, jelas bahwa penghinaan Chu Jiangye jatuh di depannya. Pukulan horizontal ini muncul di tubuh Xiao Yan, dan ketika jatuh, nafas Xiao Yan melemah dalam sekejap, dan tubuhnya runtuh inci demi inci, dan dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia ingin meledakkan Xiao Yan dan menyemprotkan beberapa suap darah berturut-turut. Chu Jiangye tidak tahu apa kekuatannya saat ini, tetapi dia tampaknya lebih kuat dan besar dari tiga sebelumnya, dan butuh beberapa saat baginya untuk menstabilkan niat pertempuran di mata Xiao Yan. Dan saat dia hendak bergerak, tiba-tiba angin kencang menderu. Setelah itu, ekspresi Chu Jiangye sedikit berubah, dan dia melihat palu raksasa tiba-tiba muncul di udara, dikelilingi oleh ketel listrik, dan menabrak Chu Jiangyan, menyebabkan pena dan tinta yang ditulis sebelum hidupnya menghilang, dan pada saat yang sama, tekanan yang jatuh pada tubuh Xiao Yan juga menghilang. Ketika palu raksasa itu jatuh, Chu Jiangye mengetuk pena di tangannya 4 kali. Berubah menjadi 4 bintik tinta, dan kemudian diperbesar tanpa batas, menghalangi suara palu raksasa yang penuh dengan kekuatan penghancur bergema sejenak, dan dampak yang dibentuk oleh tabrakan menyapu bagian ketiadaan ini lagi dan menunggu tikus luar berguling dengan cepat, dan suara yang penuh keagungan mutlak meledak dalam ketiadaan ini, hanya untuk melihat sosok, tiba-tiba muncul, dan kemudian berubah menjadi Chang Hong lurus dan menginjak palu raksasa dengan keras dari atas ke bawah. 4 titik tinta yang bertabrakan dengannya hancur. Dan setelah Pangeran Dewa Qi melihat sosok di atas palu raksasa, Yao Nantian berseru, dia sepertinya sangat akrab, dan dia mengenali saya sekilas, tetapi bawahan saya yang dikalahkan, saya tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, biarkan Ben Yan Luo berguling di pangeranmu tidak cukup Xiao Yan melihat sosok yang tiba-tiba muncul dan berpartisipasi dalam pertempuran, alisnya sedikit mengernyit, ini adalah pertempuran milik saya harap senior, jangan ikut campur, saya masih bisa bertarung. Tepat ketika pangeran hendak menyerang lagi. Ketika Chu Jiangyan ditekan, suara Xiao Yan tiba-tiba keluar. Begitu kata-kata ini keluar, Yao Nantian dan mereka bertiga semuanya sedikit konsisten, mereka tidak tahu dari mana Xiao Yan mendapatkan kepercayaan dirinya, bahkan jika dia memiliki banyak cara untuk bertarung, sejauh ini dia bahkan telah membawa 3/5, dan serangan yang terkuat pada gilirannya sudah luar biasa, dan jelas bahwa mereka bisa dilihat. Xiao Yan sudah berada di ujung panahnya, dan jika dia bertarung lagi, dia tidak akan yakin untuk menang sama sekali. Tetapi jika dia menolak untuk bertarung, saya benar-benar bertanya-tanya apakah dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia.
Sekarang tampaknya temperamen seperti ini mungkin hanya terhormat, dan tidak ada keraguan tentang pangeran. Xiao Yan segera melangkah mundur, memegang tinjunya dan memberikannya kepada pangeran, sehingga Xiao Yan tidak mengenal pangeran, tetapi dia juga bisa membayangkan bahwa itu harus menjadi kartu haul dan retret yang diatur oleh permaisuri untuknya. Tapi sekarang Xiao Yan belum mencapai waktu ketika dia kehabisan amunisi dan makanan, dia telah menyadari pertempuran ini, dan pertempuran sampai mati bukan hanya pertempuran, juga bukan terobosan kekuatan, tetapi terobosan dalam keadaan pikiran yang memungkinkannya untuk benar-benar memasuki jajaran yang kuat. Dalam menghadapi situasi putus asa, di malam hari, Beijing adalah cara hidup, dan pangeran juga merupakan cara, tetapi Xiao Yan tidak memilih, tetapi memilih untuk bertarung sendiri. Jika suatu hari tidak ada jalan keluar, bagaimana saya bisa melarikan diri? Apakah Anda terus melarikan diri? Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa bertarung jika tidak ada jalan keluar. Kelima, bagaimana mungkin tidak dibunuh? Segel bintang Yuan Shen di tengah alis Xiao Yan berkedip, dan saat matanya terbuka dan tertutup, tanda di alisnya mengeluarkan suara klik dan hancur, menyentuh segel bintang pertama. Segera setelah itu, yang kedua dan ketiga saya menghancurkan seluruh bintang juga akan bertarung dengan Anda, dan jika Anda ingin membunuh saya, Anda akan menanggung kemarahan saya, dan segel hati Yuan Shen yang berkedip-kedip di tengah alis Xiao Yan semuanya hancur pada saat ini, dan kekuatan luar biasa melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, divisi Dewa Primordial Super Raksasa Xiao Yan dibuat sejuta zang, dan hampir seluruh kekosongan ditempati olehnya. Menurut salah satu matanya, itu seperti bintang, raksasa yang begitu besar, bahkan jika Ye Beijing dan monster-monster tua ini belum pernah melihatnya, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Suara Xiao Yan yang menipunya keluar. Kekuatan 7 makhluk meningkat dengan kekuatan tubuh fisik, dan Xiao Yan, yang diperkuat menjadi dewa primordial raksasa super jutaan zang, dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, perlu untuk memberinya serangan terkuat dalam waktu singkat ini, dan jari-jari yang kental dan anti-inflamasi harus diinjak. Dengan penampilan di udara, kekuatan jari Stephen Chow sudah luar biasa kuat, dan tarian warisan Dewa Primordial juga memiliki kemampuan untuk menjadi lebih kuat dengan kekuatan tubuh fisik. Ketujuh, dia membombardir Yao Nantian dan mereka bertiga, dan Zhu Xingzi meledakkan Chu Jiangyan, yang tampaknya mendominasi, tetapi serangan seperti itu, dan hanya akan merugikan diri sendiri untuk membunuh keempat orang itu dengan begitu rakus. Chu Jiangye melihat cahaya keemasan yang perlahan jatuh, dan melihatnya, seolah-olah langit telah runtuh seperti parit emas, tetapi dia tidak terburu-buru, dan pena kematian jatuh terus-menerus, dan menulis kata mati di udara, dia tidak menganggapnya enteng, tetapi menulis 4 momen berturut-turut, dan warna emas gelap yang awalnya mengalir di penanya juga menghilang, dan sebagian besar, tanda kematian Rasul yang meninggal bisa dipatahkan. Anda pasti ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dalam pertempuran putus asa ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.